Karena menuntut ilmu. Bagus. Oke. Di sini kita mempelajari tentang atau mengenal perasaan. Makanya ditanya tadi perasaan. Perasaan sebelum berangkat. Perasaan itu banyak. Kan? Ada perasaan senang, ada sedih, ada kaget, ada marah, ada kesal, banyak, kan? Tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran kita melalui mengingat pengalaman pribadi peserta didik dapat menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadi dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi. Yang selanjutnya, melalui membaca berulang, peserta didik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan mengkaitkan pesan pada cerita dengan pengalaman pribadinya. Betul. Oke? Di sini ada nama perasaan. Ada gambar 4. Kita bisa melihat dari wajah atau dari mimik gambar itu bagaimana perasaan yang dirasakannya. Ya kan? Berarti dari wajah seseorang itu kita bisa menilai atau melihat bagaimana perasaannya. Ya kan? Contohnya ada teman kita yang duduk sendirian. Kita melihatnya. Otomatis kita bisa menebak atau menjawab dalam hati perasaannya sedang apa. Ya kan? Ini contoh yang pertama. Gambar ini menunjukkan gambar apa? Kaget. Kaget. Kenapa dia kaget? Karena dia mendengarkan suara yang tiba-tiba datang, suara yang keras, yang mengkagetkan atau yang membuatnya terkejut.
dimarahi, ya kan? Sedih karena nggak ada lawannya, sedih karena nggak ada uang jajannya, sedih karena dia dimarahi, sedih karena nggak ada uang pelajaran. Aduh, saya takut. Malu. Sakit. Sakit karena dipukul, sakit karena demam. Berarti dari video tadi kita sudah bisa membuat mimik atau wajah atau raut wajah, bagaimana dia wajahnya yang senang, bagaimana dia yang sedih, bagaimana dia yang kaget, kan? Dia bisa. Siapa yang bisa coba? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Kalau dia senyum, coba siapa yang bisa? Coba. Coba maju ke depan. Wajahnya yang senyum. Ya. Kenapa senyum? Kenapa senyum? Karena ada yang lucu. Makanya dia senyum. Dia lucu, merasa lucu karena sekarang si Naila cantik, ya kan? Ya kan? Kelompok yang ini, siapa yang bisa mencontohkan raut wajah yang sedang menangis? Ayo maju ke depan. Yuk. Ya. Menangis. Kenapa menangis, nak? Karena tidak dijemput mama. Mungkin mamanya tidak sempat. Ya kan? Oke. Di sini ada, kita lihat apa? Sebuah gambar. Kita lihat yang cerita berapa jumlah anak dalam gambar dan kegiatan apa yang sedang mereka lakukan. Berapa jumlah anak? Coba hitung. 7. Iya, 7. Coba sebutkan nama-nama perasaan yang terlihat pada gambar. Gambar pertama, ini gambar pertama, kenapa dia? Senang dia. Karena kenapa dia senang? Karena dia bisa menggambar bunga. Iya. Yang kedua, kenapa dia ini gambar apa dia? Gambar apa? Sedih. Sedih kenapa? Karena tidak bisa menggambar. Sedih dia. Karena dia dilihatnya temannya gambarnya bagus, sementara dia gambar dia sedih. Masih semangat? Masih semangat? Kita semangat dulu, tepuk fokus. Ayo. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Harus fokus. Anak ganteng. Harus fokus. Lagi. Tepuk fokus. Harus fokus. Harus fokus. Anak cantik. Harus fokus. Iya. Oh guys, apa pengalaman yang paling kalian ingat? Coba, beri tangan. Apa? Semua kita ini ada pengalamannya tentang sedih, senang, malu. Coba, siapa yang bisa? Apa pengalaman yang kalian ingat? Hah? Dalam sehari-hari, coba. Pengalaman perasaan. Coba, bisa lagi. Ya, senang, kenapa senang? Hah? Kenapa senang? Ya, karena belajar. Yang lain, apakah kalian pernah merasa senang, kaget, malu, atau bangga? Pernah. Apakah kalian ingat apa penyebabnya munculnya perasaan takut? Ya. Sampaikanlah
dua perasaan yang pernah kamu rasakan atau yang pernah kamu alami. Contohnya tadi senang, kenapa senang? Tulis di situ. Saya sangat senang karena mendapatkan ini. Ya kan? Sudah siap? Masih ada yang belum siap? Ayo, maju ke depan. Reni, bacakan apa yang ada dalam perasaan atau yang pernah kamu rasakan. Ke depan ya. Yang kuat, yang lantang pakai intonasi ya. Saya sedih karena dimarahi. Siapa yang marahi? Oke. Dia senang karena mau berangkat sekolah. Bagus. Dia sedih karena dimarahi. Oke, yang lain. Yang lain. Apa? Yosi. Yuk. Jangan malu, Pak. Buat sedih, sedih. Saya sedih karena tidak diantar ke sekolah. Ya, saya sedih karena tidak diantar ke sekolah. Yang kedua, marah. Saya marah karena diejek teman atau malu. Oke, sudah bisa? Perasaan. Ya, sekarang kita bermain, tapi jangan ribut ya. Untuk lingkaran bersama teman-teman kalian. Mainkan permainan perasaan hari ini. Simaklah baik-baik petunjuk guru. Sekarang ibu suruh dulu berkelompok aja ya, biar nggak ribet ya. Berkelompok. Kelompok ini maju ke depan. Coba buat lingkaran. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Gimana dia lingkaran? Hati-hati. Coba kita di sini. Nah. Coba buat dulu wajah atau mimik orang yang lagi sedih. Ya. Yang selanjutnya, coba gimana wajah atau mimik orang yang senang. Mana? Senyum, biaya, tertawa. Senang tak bermain lingkaran? Iya. Oke. Sudah bisa? Sudah, Bu. Di sini ada puisi. Sampai jumpa. Itu judulnya. Kita ulang puisi yang dibacakan guru. Sampai jumpa. Saat berpisah telah tiba. Aku harus pindah ke kota Jakarta. 3 tahun kita lewati bersama dalam tangis dan tawa. Sampai jumpa lagi kawanku. Aku akan selalu mengingatmu. Itu puisi seorang teman atau sahabat. Kenapa dia sedih? Karena kawannya akan pindah ke tempat yang lain. Kemana pindahnya? Kenapa dia mau pindah? Mungkin karena orang tuanya pindah juga. Berapa tahun mereka berteman? Karena sedih sekali. 3 tahun. Iya. Kita akan selalu mengingat teman kita ya. Ya. Oke. Ya. Coba jawab ke kota mana tokoh aku akan pindah.
Dalam cerita tadi masih ingat? Ke kota apa? Ya. Terus kepada siapa bus itu ditujukan? Kepada tuan siapa? Ditujukan berapa lama tokoh Hama mengenal kawan? Jangan berikut. Belakang. Berapa tahun kemana tadi pindahnya? 3 tahun. Pindahnya kemana? Jakarta. Kepada siapa musiknya ditujukan? Berapa tahun? 3. Iya, 3 tahun. Oke. Sekarang ibu kasih atau ibu bagikan lembar kerja yang lain atau KPD. Nah, jangan ribet. Jangan ribet. Coba baca. Lembar kerja peserta di KPD. Nama, tulis kelas, petunjuk. Pilih salah satu perasaan dalam minggu ini yang paling kalian ingat. Tuliskan nama perasaan itu dan penyebabnya. Gambarlah minggu perasaan itu bersama orang tua kalian. Oke ya? Coba tuliskan di situ perasaan yang pernah kamu rasakan dalam 1 minggu ini. Kasih waktu 5 menit. Oke, sudah siap? Ya. Oke, berarti sudah anak-anak itu sudah paham atau sudah mengerti macam-macam perasaan dan seperti apa wajahnya, mimiknya, perasaannya. Sudah bisa nilai. Ya. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita. Berarti kita sudah bisa mulai menebak perasaan seseorang itu. Seseorang itu kita lihat dari wajahnya atau dari muka atau dari mimiknya ya. Kita sudah bisa menilai. Dari jauh pun kita sudah bisa menilai seseorang itu. Apakah dia lagi senang? Apakah dia sedih? Atau dia marah? Contohnya, kalau kalian datang pagi-pagi sekolah, kalian bisa melihat teman kalian yang sedang duduk, berarti kalian sudah bisa menilai atau menebak perasaan kawan kita apa yang dia rasakan, ya kan? Contohnya, begitu kalian datang dari sekolah, dari rumah, ibu duduk di sini cemberut ibu. Kesal. Kenapa dia kesal? Karena kalian terlambat. Kata Anda terlambat. Makanya ibu kesal. Marah.
berguna untuk nanti. Oke, karena tadi dipimpin oleh ketua kelas berdoanya, sekarang juga dipimpin oleh ketua kelas.